ya. Nah, ini piruvat dehidrogenase inaktif itu masih terfosforilasi ya. Ini kita bahas tentang enzimnya dulu nih. Jadi si PDH, fosfat dehidrogenase ini adalah enzim utama untuk mengubah piruvat menjadi asam lemak ya. Atau sebaliknya nih ya, piruvat menjadi asetil-CoA. Nah, piruvat dehidrogenase ini dalam posisi nggak aktif, dia masih tertempel fosfat di sini nih, ini fosfatnya nih. Nah, ketika dia mau aktif, ya, si enzimnya ini dicabut dulu fosfatnya. Nama prosesnya adalah defosforilasi, sehingga dia jadi aktif. Nah, ketika enzim ini aktif, akan terjadi perubahan fosfor menjadi asetil-CoA. Nah, ketika piruvat menjadi asetil-CoA, nah proses ini kalau di glikolisis dikenal dengan proses proses dekarboksilasi oksidatif ya. Nah, ini kita masih bahas tentang enzim yang berperan pada proses metabolisme asam lemak. Sekarang kita masuk ke proses perubahan asam lemak menjadi glukosa dan sebaliknya glukosa berubah menjadi asam lemak. Jadi sebenarnya asam lemak itu kan masih ingat nggak? Ini belajar sama masih tentang metabolisme lipid. Asam lemak itu ketika kita makan, dia diapain? Masuk ke mana dulu dia? Lemak kita makan nih, kemudian masuk ke sistem pencernaan, lalu akan masuk ke hati, di hati akan diemulsi dengan garam empedu menjadi apa? Kilo apa namanya? Ada nggak dengar namanya kilomikron? Nggak ada Mas Ibu ngajarin kilomikron. Iya, nggak ada, saya tanya ya nanti ya. Dari kilomikron nanti akan dibawa lagi ke usus, diemulsi lagi. Ayo. Yang nantinya akan dihancurkan oleh enzim LPL lipoprotein lipase ke organ-organ atau ke sel-sel yang menyimpan lipid menjadi asam lemak dan trigliserid. Aduh. Nah, jadi kita kesini dulu deh ya. Jadi kita makan nih teman-teman, kita makan gitu kan, pasti kan apa yang kita makan cerna ya, masukkan ujungnya kan ke hati. Hati lipid itu akan dibungkus dengan garam empedu, akan menjadi kilomikron. Nah, kilomikron ini isinya apa? Isinya asam lemak. Pasti sebelumnya akan terjadi proses pembentukan trigliserid dulu ya. Proses beta oksidasi, ada enggak? Ada Bu. Coba deh, dibuka lagi deh catatan sama Pak Steven. Ada Bu. Ditanya baru dibaca ya. Ayo, proses pembentukan proses metabolisme asam lemak yang diajari oleh Pak Steven apa aja? Tahap-tahapnya pasti pertama proses pelisisan asam lemak dulu sampai terjadi pembentukan trigliserid. Ayo apa?
Ini dicepetin ya nanti. Yuk, gimana proses metabolisme lipid? Coba ceritain. Langkah pertama apa aja? Ayo, saya mau ke Depok nih. Mau ke rumah lu itu Jan. Jangan gitu gitu gitu. Ini ya? Ini digesti kan penyerapan dan transport ya kan, terus penyimpanan pemecahan oksidasi nih, iya pemecahan dan penyimpanan kan itu juga yang pembawanya ini sama si dipecahnya penyimpanan dan pemecahan kan, pecahnya sama diprotein terus tuh menjadi yang lipoprotein itu menjadi kilometer transport LDL, HDL, terus ini oksidasi degradasi nih oksidasi iya nih degradasi di oksidasi asam lemak iya ini proses aerob. Gimana kita habis makan nih ya, terus lipidnya diapain? Dipecah sama menjadi apa? menjadi asam lemak. Nah, asam lemaknya itu dalam bentuk asam lemaknya apa? Asam lemak bebas. Trigliserid kah? Iya. Monogliserida. Oke, monogliserida. Terus apa bentukan trigliserid? Nah, trigliserid udah jadi. Nah, kemudian kalau trigliserid udah jadi, diapain lagi? Metabolisme sel organ. Dibungkus nggak? Dibungkus menjadi kilomikron nggak? Supaya apa kilomikron itu? Supaya bisa masuk ke sirkulasi darah kan? Karena lemak kan nggak larut dalam air, ya kan? Nah, kemudian kilomikron itu ditemenin oleh protein namanya APO, ya kan? ApoB, nama proteinnya ApoB. Nah, kemudian protein ApoB ini akan masuk, di sini ada proses pentransportasi pembawa ya, kita bawa si asam lemaknya ke organ-organ atau sel-sel penyimpan lipid ya, asam lemak yaitu apa aja, sel fat tissue ya atau jaringan lemak, sel adiposa, mamae, otot. Nah, di situ akan ketemu tuh nama enzim namanya LPL nih, enzim LPL nih, lipoprotein lipase. Ngapain si enzim ini? Ngapain? Manggut aja. Ngapain LPL? Perannya? Yang mentransportasi lipid bu. Lipid itu dapat mentransportasi dengan cara mandiri dia. Lipoprotein lipase. Isinya si kilomikron apa? Triasil gliserin kan? Triasil gliserin itu kan berarti asam lemak yang digabungkan dengan gliserol, ya kan? LPL ini apa tujuannya? Untuk menghancurkan si kilomikron ini supaya asam lemaknya masuk ke dalam sel, sedangkan gliserolnya balik ke hati. Masa pasti nggak ngajarin ini? Atau kalian yang nggak nangkep nih, ya? Nah, kemudian nanti si kilomikron ini ya akan temenan sama yang namanya protein namanya ApoE. Nah, lalu ya
ini kan remnan ini sisa ya, sisa kilomikron balik ke hati. Ini kenapa tanda panahnya ke sana, itu artinya dia balik ke organ hati. Nah, gliserol juga balik ke hati, dibalik ke liver. Nah, kemudian di hati akan terjadi perubahan FLDL menjadi LDL. FLDL apa? Jadi asam lemak yang susah larut, itu namanya FLDL. FLDL akan berubah menjadi LDL. Nah, itulah prosesnya pembentukan asam-asam lemak ya. Jadi asam lemak itu bukan hanya trigliserid aja Bapak Ibu, ada yang namanya FLDL, ada yang namanya LDL, ada yang namanya HDL, ada yang namanya palmitat, ada yang namanya malonyl-CoA. Semuanya itu ada namanya asam lemak. Aduh, ini mah namanya saya ngulang, bukan menjelaskan tentang hubungan lagi. Dah, lanjut, saya anggap kalian semua paham ya. Jadi ketika tubuh kita mau membentuk energi dari asam lemak ya, dan ataupun dari proses glikolisis ini bisa nggak diubah menjadi asam lemak? Jadi gula bisa nggak diubah menjadi asam lemak? Bisa. Caranya gini ya, di dalam siklus itu namanya sitrat. Sitrat ini tidak berubah menjadi energi ya. Sitrat ini bisa keluar dari ke sitosol, dari sitoplasma. Dia berubah di sitosol menjadi oksaloasetat, OAA. OAA ini adalah singkatan dari oksaloasetat. Nah, oksaloasetat dapat diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA diubah menjadi malonyl-CoA yang namanya malonyl-CoA ini adalah prekursor asam lemak. Nah, malonyl-CoA kemudian akan masuk ke proses FA sintase. FA itu adalah fatty acid sintase ya. Jadi pembentukan sintesis asam lemak yang akan berubah malonyl-CoA menjadi palmitat. Jadi asam lemak yang disimpan selain trigliserid ada namanya palmitat. Nah, kemudian dari sitrat ya, ada yang sebagian menjadi asetil-CoA, ada yang berubah menjadi OAA ya, oksaloasetat. Oksaloasetat dapat berubah menjadi malat, ini juga asam lemak. Nah, malat dengan malik enzim ya, atau enzim malat itu akan berubah menjadi pirufat. Nah, jadi sitrat ini bisa nggak balik lagi menjadi glukosa, menjadi cadangan glukosa? Bisa. Dia berubah dulu menjadi malat, kemudian berubah menjadi pirufat. Dari pirufat masuk ke siklus Krebs gitu. Nah, bagaimana ini semua bisa terjadi? Ini tergantung energi yang ada dalam tubuh kita, tergantung kecukupan energi. Tentunya dibantu oleh hormon. Hormonnya adalah insulin. Nah, gitu ya. Nah, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dibantu oleh enzim di 6-PD dan diinduksi oleh enzim. Nah, ini adalah hubungan semua enzim yang terhubung pada proses perubahan asam lemak menjadi glukosa. Ya, ini enzimnya ada, ini yang saya lingkarin walaupun kayaknya lingkarnya agak berubah nih lingkarannya. Ini yang saya lingkarin enzim warna biru-biru ini ya, teman-teman. Nah, kemudian di sitosol sitrat dirombak menjadi sitrat liase. Nah, sitrat liase di sini ya. Ini proses sitrat liase dibuat menjadi OAA, OA menjadi malat menjadi pirufat. Kemudian dari oksaloasetat dapat juga diubah menjadi asam lemak dengan cara pembuatan asetil-CoA, diubah menjadi malonyl-CoA, lalu dengan enzim FA sintase akan berubah menjadi palmitat. Nah, palmitat ini juga asam lemak yang disimpan. Nah, lalu kita sekarang ngebahas tentang bagaimana proses perubahan asetil-CoA menjadi malonyl-CoA. Ini semua adalah tergantung keaktifan dari enzim asetil-CoA karboksilase. Nah, sama seperti enzim pirufat dehidrogenase, dia bisa aktif dengan cara dibantu oleh insulin. Ya, ketika dia non aktif, dia masih proses terfosforilasi. Nah, ketika dia sudah mau diaktifkan, fosfatnya harus dibuang dulu oleh yang namanya asetil-CoA karboksilase. Ya, nah ketika perubahan asetil-CoA, ketika terjadi perubahan pengaktifan asetil-CoA ini juga simultan dengan pembentukan ATP. Nah, tentunya akan terjadi proses perubahan asetil-CoA dengan malonyl-CoA ketika asetil-CoA karboksilase ini aktif gitu. Nah, ini bagaimana mekanisme yang mempengaruhi penyimpanan triasilgliserol atau trigliserid ya, trigliserida di jaringan adiposa. Yang pertama pasti distimulasi oleh hormon insulin. Hormon insulin menstimulasi sel adiposa untuk mensintesis dan mensekresikan LPL. Ya, LPL ini adalah enzim
lipoprotein lipase, yang mana lipoprotein LPL ini, lipoprotein lipase ini diaktifkan oleh protein namanya ApoC2. Nah, ini ApoC2, nama proteinnya mas seperti itu. Nah, LPL akan merubah ya triacylglycerol yang ada di dalam kilopikron ini menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserolnya tapi nggak masuk ke dalam sel. Yang masuk ke dalam sel untuk disimpan hanya asam lemak. Nah, gliserolnya kemana? Gliserolnya balik ke hati. Nah, pada keadaan fat state ini adalah keadaan kita sedang makan, kita nggak puasa, sel hati dapat mengubah gliserol yang tadi, ya, gliserol yang balik lagi ke hati itu menjadi triacylglycerid yang baru. Ya, jadi gliserol ini kan gula ya sebenarnya ya. Dia dipasangkan dengan asam lemak sehingga menjadi triacylglycerol. Nah, TAG yang dikeluarkan oleh hati dalam bentuk FLDR, very low density lipid. Nah, kalau densitasnya rendah kan very low, sangat rendah. Lipid yang kelarutannya atau massa jenisnya sangat rendah, itu akan menyebabkan apa? Kenapa disebut lemak jahat? Karena densitasnya rendah. Densitas itu akan mempengaruhi kelarutan. Semakin tidak larut dia dalam air. Nah, artinya ketika FLDL ini tinggi dalam darah akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan plak, ya, sumbatan di pembuluh-pembuluh darah. Itulah yang menjadi cikal bakal arteriosklerosis yang dapat menyebabkan penyakit jantung, hipertensi, stroke, gitu. Makanya disebut dengan lemak jahat, kolesterol jahat. Ya, kenapa disebut jahat? Kenapa HDL baik? Karena HDL itu high density lipoprotein. Dia adalah protein dengan kelarutan yang sangat tinggi. Begitu. Nah, bagaimana nasibnya asam lemak yang masuk ke dalam sel adipos atau sel-sel yang menyimpan protein tadi, yang menyimpan asam lemak tadi? Di dalam asam lemak, di dalam sel penyimpannya, asam lemak itu akan diubah menjadi FA-CoA, ya. Asam lemak CoA. Nah, asam lemak CoA ini ketika nantinya akan digunakan menjadi energi, dia diubah menjadi gliserol 3 fosfat. Gliserol 3 fosfat diubah menjadi DHAP, ya, dehidrogenase oksalofosfat, dan lalu diubah menjadi glukosa. Nah, glukosa nantinya akan masuk ke proses glikolisis. Glikolisis akan masuk ke siklus Krebs, ujung-ujungnya menjadi energi. Nah, ini adalah pengaturan metabolisme karbohidrat dan lipid selama puasa. Kalau ini kan selama fat state, ya, selama kita makan nih. Kita makan, asam lemak disimpan dalam adiposa. Nah, ketika kita puasa gimana? Ketika kita puasa berarti akan terjadi gluconeo. Itu pembentukan apa? Iya, pembentukan glukosa yang bukan berasal dari asam lemak. Ya, yang pastinya terjadi dulu sebelum gluconeogenesis pasti akan terjadi glikogenolisis. Ya, dihabisin dulu nih energi dari glikogen. Kenapa? Karena proses pembentukan energi dari glikogen itu jauh lebih cepat dibandingin proses pembentukan energi dari lemak. Karena kalau dari lemak dia harus merubah dulu asam lemak menjadi FA-CoA. FA-CoA diubah lagi menjadi gliserol 3 fosfat, diubah lagi baru masuk menjadi glukosa. Sedangkan kalau glikogen dia hanya proses fosforilasi dan unfosforilasi. Ketika glikogen terfosforilasi dia berubah menjadi glukosa 1 fosfat. Udah menjadi glukosa 1 fosfat jadi glukosa 6 fosfat, glukosa 6 fosfat jadi glukosa, udah ujung-ujungnya jadi pirufat. Pirufat langsung masuk ke siklus Krebs. Jadi nggak lebih lama prosesnya. Begitu, ya. Nah, tentunya proses pembentukan glukosa dari lipid, ya, dan juga dari glikogen ini pasti stimulasi oleh glukagon, gitu, ya. Nah, sekarang kita bahas tentang regulasi metabolisme protein yang berhubungan dengan metabolisme karbohidrat. Metabolisme protein, ya, protein dihidrolisis oleh berbagai enzim dalam sel, ya. Jadi di lambung itu ada pepsin, ada tripsin, chymotrypsin, elastase, dan juga karboksilase, ya. Karboksilase adalah enzim protease yang ada di pankreas. Sebagian besar asam amino didaur ulang untuk membentuk sintesis protein baru.
ya. Tapi jika tubuh kehilangan asam amino atau jika tubuh dalam keadaan lapar atau dalam keadaan puasa, asam amino akan didorong ke jalur katabolisme glukosa untuk membentukkan glukosa. Nah, setiap asam amino harus dihilangkan terlebih dahulu gugus aminanya dalam jalur metabolisme nitrogen untuk sintesis urea di hati. Urea dibuang melalui urin. Jadi asam amino kalau kalian masih ingat, atom pembentuk asam amino itu kan ada 4. Ini yang membedakannya dia dengan lemak dan juga dengan karbohidrat. Kalau karbohidrat itu cuma C dan karbon dan hidrogen. Lipid pun juga gitu, CH. Kalau glukosa ada oksigennya ya masalahnya. Nah, ya kalau glukosa itu ada C, ada H, ada O. Kalau lipid itu cuma CH doang. Makanya lipid itu nggak bisa larut dalam air karena dia tidak bisa membentuk ikatan hidrogen, nggak ada O-nya. Nah, sedangkan asam amino penyusunnya ada CH, O, dan N. Dia ada nitrogennya, dia ada gugus aminanya. Nah, supaya asam amino ini bisa berubah menjadi asam amino ketogenik dan juga glukogenik, harus dibuang dulu nitrogennya, gugus aminanya dibuang dulu. Bagaimana cara buangnya? Nggak bisa nih simsalabim buang, itu nggak bisa. Dia harus masuk namanya siklus urea. Nah, siklus urea ini akan membuang gugus amina. Itu kan aminanya kan NH2 ya. Amina itu adalah NH2. NH2 diubah dulu menjadi NH3. NH3 diubah menjadi NH4. NH4 diubah menjadi amonium. Kenapa nggak boleh NH3 dan NH4 berkeliaran dalam tubuh kita? Karena dia toksik. Dia dapat menyebabkan kerusakan sel. Nah, sedangkan amonium adalah senyawa yang bisa larut dalam air dan lebih aman. Nah, amonium ini nanti, urea ini nanti akan masuk ke urin, dibuang menjadi urin, jadi buangan, gitu ya. Nah, nih contohnya intraselular protein ya akan diubah menjadi asam amino ya, atau dietary protein. Jadi protein dalam tubuh kita dan protein dari makanan itu nantinya akan di metabolisme ya, di katabolisme menjadi asam amino, menjadi monomernya protein. Nah, asam amino ini kan ada gugus karboksil, ada gugus amina. Ketika asam amino ini mau diurai, dia dipretelin nih, amoniumnya masuk ke siklus urea, sedangkan karbon skeleton itu artinya rangka karbon, artinya senyawa asam amino tanpa gugus aminanya itu kita sebut dengan istilah karbon skeleton atau rangka karbonnya asam amino ya. Ibaratnya mobil dia nggak ada bannya ya. Nah, jadi rangka karbonnya itu masuk diklasifikasi menjadi ada yang alfa ketoasid, ada yang glukogenik. Nah, tergantung nih, kalau dia glukogenik dia bisa masuk lagi ke siklus Krebs. Kalau ketogenik dia harus diubah dulu menjadi asam lemak, begitu. Nah, bagaimana nasib asam gugus aminanya? Gugus aminanya ya nantinya harus diubah menjadi amonium pada siklus Krebs. Nah, urea yang dihasilkan dan amoniumnya diubah menjadi urea. Urea yang dihasilkan harus diekskresikan melalui ginjal ya, melalui urin. Nah, sedangkan asam amino yang bersifat alfa ketogenik dia langsung masuk ke siklus Krebs ya, atau siklus TAC, diubah menjadi oksaloasetat dan berputarlah dia di siklus Krebs, akan menghasilkan energi, atau kalau kita reverse dia bisa menghasilkan glukosa lagi gitu. Nah, ini dia asam amino yang bersifat glukogenik. Ini ada alanin, arginin, aspartat, asparagin, sistein, glutamin, glutamat, glisin, histidin, nah dan sebagainya. Nah, ada yang bersifat ketogenik cuma 2, yaitu leusin dan juga lisin. Ada yang bersifat bisa dua-duanya, bisa gluko, bisa keto, yaitu ada isoleusin, phenylalanine, threonine, trypsin dan juga tirosin. Nah, ini adalah pemetaan asam amino mana sih yang bisa langsung masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, contoh glutamat. Jadi ada beberapa asam amino ya, contohnya seperti arginin, glutamin, histidin. Ini untuk bisa masuk ke dalam siklus Krebs dia diubah dulu menjadi senyawa glutamat ya. Glutamat masuk ke alfa ketoglutarat, berputar dia di dalam siklus Krebs dapat menghasilkan energi atau bisa diubah menjadi glukosa. Jadi siklus Krebs itu ya, siklus Krebs
bisa diubah menjadi langsung energi atau di reverse balik ke glukosa itu bisa. Nah, contohnya ini tirosin, fenilalanin dia berubah menjadi fumarat, isoleucin, metionin, treonin valin dia berubah menjadi succinyl CoA. Nah, sedangkan ini yang biru-biru ini adalah asam amino yang bersifat ketogenik atau salah duanya. Salah duanya dia bersifat ketogenik dan juga glukogenik ya. Yang hanya bersifat ketogenik kan cuma leusin dan juga lisin. Nah, ini dia diubah dulu menjadi asetil CoA nih ya, asetil CoA menjadi badan keton, baru dia masuk ke siklus scrap dalam bentuk sitrat atau isositrat. Nah, atau dia diubah dia harus diubah dulu menjadi asetil CoA dan juga aseto asetil CoA untuk berubah menjadi sitrat dan isositrat. Ya, selanjutnya dia langsung bisa masuk ke dalam siklus scrap menjadi senyawa antara. Nah, ada 6 asam amino yang terdegradasi menjadi pirufan. Betul ya, di sini ada treonin. Treonin ini senyawa treonin nih teman-teman. Ini adalah gugusnya treonin ya. NH ini gugus aminanya, ini gugus karboksilnya. Nah, dia dapat diubah menjadi pirufan dengan cara dibantu dengan treonin dehidrogenase, lalu diubah menjadi asetil CoA. Nah, kemudian asetil CoA nanti akan berubah menjadi metilen, dari metilen akan berubah menjadi di sini dulu nih ya. Nah, kemudian di sini serin ya, ada 61 treonin, di sini glisin, tryptophan, alanin, serin dan glisin. Ini semua bisa berubah menjadi pirufan dengan cara pencopotan gugus-gugus tadi. Nah, contohnya di sini glisin nih, glisin berubah menjadi metilen bisa dengan enzim glisin cleavage enzim. Nah, sedangkan serin berubah menjadi menjadi pirufan. Kalau serin langsung berubah menjadi pirufan dengan bantuan enzim dehidrogenase. Nah, ini cysteine bisa langsung berubah menjadi pirufan. Kemudian tryptophan harus diubah dulu menjadi alanin, alanin berubah menjadi pirufan. Ya, yang paling jauh perubahannya adalah treonin ini, karena treonin harus diubah dulu menjadi asetil CoA kan ujung-ujungnya kan pirufan. Kemudian glisin diubah dulu menjadi metilen, baru nanti metilen berubah menjadi sitrat ya, masuk ke pirufan. Nah, serin juga bisa langsung diubah menjadi pirufan. Nah, semua enzim yang berubah jadi pirufan pasti akan masuk ke siklus Krebs. Nah, ini ada 6 asam amino juga yang terdegradasi menjadi asetil CoA ya. Ingat, asetil CoA itu adalah sebelum atau sesudah menjadi pirufan. Kalau dari proses hidrolisis sesudah ya. Asetil CoA adalah hasil dari dekarboksilasi oksidasi, perubahan pirufan menjadi asetil CoA ya. Nah, jadi ini kalau yang ini adalah asam amino yang diubah dulu menjadi pirufan, yaitu treonin, glisin, serin, cysteine, alanin dan tryptophan. Kalau ini adalah enzim yang diubah dulu menjadi asetil CoA. Artinya kalau dia diubah menjadi asetil CoA, dia bisa langsung nih masuk ke dalam siklus Krebs. Kalau dia diubah menjadi pirufan, dia harus diubah dulu kembali menjadi asetil CoA. Kalau asetil CoA dia langsung masuk ke siklus Krebs, yaitu ada fenilalanin, tirosin, leusin, lisin, tryptophan, leusin, dan itu aja. Nah, ya, ini proses-prosesnya saling terhubung satu sama lain. Ada satu asam amino yang diubah menjadi asam amino yang lain dulu bisa, karena perubahan proses rotasi gugus karboksil atau gugus aminanya. Contohnya fenilalanin. Fenilalanin diubah dulu menjadi tirosin. Ya, kok bisa saling berubah? Karena ya itu tadi perubahan gugus. Nah, contoh kita lihat ini ya, ini fenilalanin sama tirosin, bedanya apa? Bedanya ada di gugus hidroksil ini nih, ada gugus OH-nya. Jadi fenilalanin kalau mau berubah menjadi tirosin, tambahin gugus OH-nya. Nah, jadi senyawa itu kadang cuma satu, dia bisa berubah menjadi beberapa senyawa karena perubahan gugus ya, ada yang ditambahin, ada yang dikurangi. Nah, kemudian si tirosin diubah lagi menjadi asetoasetat. Nah, asetoasetat adalah senyawa antara, itu baru senyawa intermediate. Asetoasetat berubah menjadi asetil CoA. Ya, nah itulah perjalanannya ya teman-teman ya.
perjalanannya bagaimana protein bisa menjadi energi dengan cara diubah-ubah senyawa-senyawanya. Sampai sini pasti bingung ya, pasti teman-teman bingung. Coba nanti dipelajari lagi lebih intens. Ada yang mau ditanyakan? Atau masih bingung? Kalau masih bingung coba belajar dulu.